Paham ya? Lanjut T-2 bantai, bantai. Selesai. Jagoan, jagoan, jago matematika. Jagoan, jagoan, jago matematika. Jagoan, jagoan, jago matematika. Selamat siang semuanya, untuk persiapan PTS besok, yaitu matematika peminatan kelas 12 IPA ya. Yaitu limit trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke limitnya, otomatis kita harus, karena ini namanya aja limit trigonometri, ya pasti ada hubungannya sama trigonometrinya. Ini wajib kamu sudah hafal di luar kepala ya. Sudah hafal belum nih? Tahu kan ya? Sinus sudut istimewa dari 0 sampai 90 wajib tahu dulu ini. Kalau ini kalian belum hafal, gimana mau menyelesaikan limit trigonometrinya kalau trigonometrinya yang utamanya sudut istimewanya aja belum hafal gitu ya. Jadi ini harus wajib hafal ya, dari sin 00, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2 dan seterusnya. Oke. Kalau ini sudah bisa, nah yang namanya limit pertama itu pasti limit trigonometri. Kalau biasa kalau di ulangan tuh soal-soal awalnya tuh masih mudah ya, yaitu biasanya dengan substitusi langsung. Jadi kalau misalkan ini ada soal nih, limit X menuju pi per 6. Berapa sih pi per 6? 30 ya. Pi per 6 itu 30 derajat. Jadi kita langsung masukin aja. X-nya diganti sama 30, jadi 2 kali 30. Jadi cos 60. Cos 60 itu berapa? Oh, cos 60 itu adalah setengah. Selesai. Sudah, ini aja. Paham ya? Begitu juga yang kedua. Limitnya limit X mendekati pi per 4 itu 45. Ya dimasukin aja. Jadi sin 2 kali 45 jadi 90. Ditambah tangen 45. Sin 90 berapa? 1. Tangan 45? 1. Jadi jawabannya 2. Beres, gitu aja. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga. Nah, ada perperan. Sama, tinggal masukin aja coba. 4 kali cos 0 ditambah 2 dibagi sama 5 ditambah cos 3 kali 0. Jadi cos 0. Maka jadinya 4 kali cos 0 berapa? 1 ditambah 2 dibagi 5 ditambah 1 ya. Cos 0 1. Jadi 4 tambah 2 bagi 6. Hasilnya berapa? 6 per 6. Yaitu 1. Selesai. Oke, jadi limit trigonometri biasanya kalau ulangan itu adalah biasanya masih menggunakan substitusi langsung. Jadi langsung dapat jawabannya. Kecuali bisa jadi sih soal nomor 1 kamu ternyata kan soal diacak-acak biasanya ya. Biar nomor 1 si A sama nomor 1 si B soalnya beda ya kan, biasanya gitu. Bisa jadi kalau soalnya diacak berarti nomor 1 itu bukannya sebagai limit yang substitusi langsung ke soal yang kategori susahnya atau yang berubah ya gitu. Jadi biasain pertama kalau ada limit harus disubstitusi dulu ya. Kalau jawabannya selesai ada, udah selesai itu jawabannya. Kecuali jawabannya tak terdefinisi. Apa aja itu tak terdefinisi? Kalau jawabannya adalah infinite per infinite, 0 per 0 ya. Ini yang biasanya ya. Terus infinite min infinite per infinite min infinite. Oke. Biasanya kan kalau ini pasti ini nih, kalau limit trigonometri jarang yang infinite min infinite ya. Biasanya kalau ini berarti tidak boleh ya, karena ini jawabannya tak terdefinisi. Oke. Kalau jawaban ini harus menggunakan cara lain. Nah, lanjut ya. Ini kakak save dulu deh. Sampai sini nggak bingung ya? Ini masih awalan ya, oke? Kakak clear ya? Lanjut. Berikutnya. Nah ini. Yang menggunakan
apa namanya? Kalau limit itu, kalau mendekati 0 biasanya ya, kalau sin itu diabaikan ya. Lebih gampangnya gitu ya caranya, biasanya limitnya itu sinus sama tangan diabaikan, kecuali ada cos. Kalau ada cos harus dirubah ya. Nah, ini tipenya ya, ada 12 tipe. Ya, ini sebenarnya satu aja, intinya adalah sin sama tangan diabaikan. Sin diabaikan, jadi AX dibagi BX, X-nya coret. Jadi jawabannya upper B. Begitu juga nomor 2, sinnya diabaikan, X-nya dicoret, maka jawabannya upper B. Sampai nomor 8 juga begitu ya, sin sama tangannya diabaikan, X-nya dicoret, karena X bagi X adalah 1, maka jawabannya upper B. Nah, lihat sekarang tipe 9 sampai 12. Sebenarnya sama aja. Sinnya diabaikan, X-nya dicoret, maka jawabannya jadi ini ya. H dikali B per C dikali D. Begitu juga yang nomor 10. Sinnya diabaikan, X-nya dicoret, ini juga X-nya dicoret, karena kan bentuknya perkalian ya. Maka jawabannya A dikali B per C dikali D. Paham ya? Paham gak nih 9, 10? Oke, sekarang 11, 12 juga begitu. Sama aja, sin diabaikan, terus X min P sama X min P sama coret. Nah, ini nih biasanya ya. Jadi kalau ada X mendekati P, pasti harus dibantai yang namanya X min P atau P min X. Itu udah pasti. Ya. Misal ada limit X mendekati 5, pasti ada X min 5 yang harus kita bantai, atau 5 min X yang harus kita bantai. Karena dia membuat limitnya menjadi 0. Ini pasti harus kita bantai. Kalau limit X mendekati 5. Begitu juga ini ya, limit X mendekati P, maka X min P harus dibantai biasanya. Kalau nggak ada X min P-nya gimana, Kak? Nah, harus kita rubah. Contoh nanti ya, berikut contoh-contohnya saya akan kasih lagi. Oke. Ini sama coret juga, maka tangannya diabaikan, jadi jawabannya juga upper B. Paham ya? Ini tipe-tipe langsung limit trigonometri yang sin sama tangannya diabaikan. Oke. Tapi hati-hati, misalkan limitnya X mendekati 30. Terus ditanya sin 2X dibagi X. Langsung aja kamu jawab, oh ini kan sinnya diabaikan. Langsung jadinya 2, Kak. Ngaco nggak nih? Paham nggak? Salah nggak nih jawabannya 2? Limit X mendekati 30, sin 2X bagi X. Jawabannya 2. Bener salah? Salah ya? Kecuali limitnya limit X mendekati 0. Karena kan ini sebenarnya kalau pakai substitusi ya, kenapa nih sin yang diabaikan? Karena kalau dimasukin, kalau kita cara substitusi ya, pakai cara substitusi, X-nya kita ganti 0 jadi apa? Sin A kali 0 ya sin 0, dibagi B kali 0 ya 0, sin 0 0, bagi 0, nah ini tak terdefinisi, tidak boleh. Oke, maka pakai aturan sin sama tangan yang diabaikan ini. Tapi kalau ini, enggak. Substitusi dulu, jadi berapa? Sin 60 dibagi 30. 30-nya 30 derajat. Sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 dibagi 30 derajat. Ya udah ini dia jawabannya ya. Berapa jadinya? 1/60 akar 3. Tahu nggak nih? Apa ya? Jangan main langsung aja, oh sin diabaikan, Kak. Udah langsung, ini 2, X-nya coret jadi 2. Wah, salah besar ini ya. Hati-hati ya. Paham ya konsepnya? Lanjut. Ini saya save dulu. Oke. Ini Kakak clear. Ada pertanyaan ya? Nggak ada, Kak. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, berarti ini langsung jawabannya bisa ya. Ini udah saya jawab sih. Sin 2X nih, karena ini limitnya limit 0, oke? Kalau limit 0, sinusnya diabaikan. Karena kalau dimasukin juga 0/0, oh nggak boleh ya. Kalau tidak boleh, maka harus langsung sin diabaikan. Maka jawabannya benar 2/3. Begitu juga ini ya. Paham ini? Ini jawabannya berarti 2/6, itu 1/3. Ini 2/5. Nah, sekarang kerjain nomor 6. Berarti jawabannya apa? Paham kan 1 sampai 5? Sekarang nomor 6. Ayo, sebutin dong. Jawabannya berapa? Siapa yang bisa? Langsung. 2/3.
Betul, 2/3 aja. Nah, sebenarnya seharusnya begini, tan 5x dibagi 3x ya, pakai limit x mendekati 0. Ini kan bisa dipecah gitu, minus limit x mendekati 0 juga, tan 3x dibagi 3x. Ini jadi jawabannya 5/3, ini jawabannya 3/3 yaitu 1 atau 3/3 aja. Maka jawabannya 2/3 gitu. Tadi yang jawabannya 2/3 begini enggak? Enggak ya? Enggak sih. Enggak, kan waktu itu kakak juga pernah ngajarin ya. Ini juga bisa langsung. Ya. Kan sin sama tangan diabaikan Kak, karena ini satu suku. Yang bawah juga satu suku. Ini namanya satu suku tahu? Tan 5x min tan 3x itu namanya satu suku. Ini satu suku, ini satu suku. Ditambah atau dikurang namanya satu suku. Langsung, jadi 5 dikurang 3 bagi 3. Betul, 2/3. Tapi hati-hati kalau dia enggak satu suku. Ya, misalnya ini ada perkalian, ini juga ada contoh. Soal susahnya gini misalkan. Sin 2x dikali tan x dikurang sin 2x. Nah, misalkan begini. 2x. Ini nggak boleh ya, 2 kali 1 dikurang 2 dibagi 2. Nggak bisa nih. Ya, harus kita jabarkan. Per 2x, terus yang ini dikurang dengan limit. Harus ditulis dulu limit juga ya. Nah, ya, ini sebenarnya ada limit. Ini coret. Jadi jawaban misalnya limit x mendekati 0. Berarti jawabannya tan 0. Berapa tan 0? Tan 0 dikurang. Ini jawabannya berapa? X mendekati 0 ya. Sin 2x dibagi 2x 1. Berarti jawabannya min 1. Paham gak nih? Paham gak? Ya. Gak boleh langsung. Kak, saya langsung yang pakai tadi. Kan teorinya sin sama tangan diabaikan. Langsung 2 kali 1 dikurang 2 bagi 2. 0/2. 0 dong. Salah kan? Konsep yang salah. Paham ya? Ngerti? Oke, lanjut. Saya clear. Ini ada pertanyaan nggak? Nggak ada Kak. Ada ya? Hanya sekarang lihat 1 sampai 4. Siapa yang mau jawab? Yuk, langsung dong. Sin 2x bagi 2x, limit x mendekati 0. Berarti jawabannya? 1 Kak. 1. Nomor 2. Nggak tahu Kak. 3. Langsung ini. Ya nggak? 2 tambah 4 bagi 2. Nomor 2, 3. Kalau mau pakai jabar. Halo, gimana? Sin sama tan tuh sama ya? Iya kan, sin sama tan diabaikan ya teorinya. Atau mau pakai cara ini ya. Yang tadi ya, dijabarkan, dipisahin dia. Karena sifat limit begitu ya. Kalau ditambah bisa dipecah gitu. Nah, ini jadi berapa? 1. Ini jadi berapa? 2. Jadi jawabannya 3. Boleh. Paham? Atau cara langsung saya ini? Boleh. Karena apa? Namanya satu suku. Beda sama yang tadi ya. Yang hati-hati tadi saya bilang. Oke. Lihat, ini kan tangan pangkat 3. Berarti kita bisa pecah jadi tangan 2x kali tangan 2x kali tangan 2x gitu. Per 2x dikali tan x kali tan x. Gitu ya. Limit x mendekati 0. Kan kalau sebenarnya kalau kita masukin ini jawabannya 0/0 kan ya. Coba kita masukin substitusi. Tan 0 berapa? 0. 0 kali 0 kali 0 ya 0. 2 kali 0, 0. 0 dikali apapun ya 0 juga. 0/0. Nggak boleh. Ya. Nah, ini sin sama tangan bisa diabaikan dengan teori konsep yang tadi gitu ya. Makanya gimana jawabannya? Lihat angkanya aja kan. Tangan ini hilangkan semua ya kan. Diabaikan gitu ya. Gampangnya. Terus X-nya dicoret ya kan. Gitu, udah selesai. Berarti jawabannya 2 kali 2 kali 2 bagi 2 kali 1 kali 1. Paham nggak? Paham nggak? Nomor 4. Kalau dimasukin gimana?
sin 0, ya kan? Kalau dimasukin jadi sin 0 kali cos 0 bagi tan 0. Sin 0, 0. 0 dikali apapun ya 0. Tan 0, 0 juga. Tak terdefinisi, nggak boleh, ya kan? Maka pakai teorinya. Oh, sin sama tangan diabaikan. Iya ini. Ini ya. Maka ini doang, ya kan? Ini jawabannya berapa? 2/4, ya nggak? Tapi masih ada cosnya loh, cos 3x. Masih ada limitnya nih, limit x mendekati 0. Jadi jawabannya 2/4 dikali cos 0. Cos 0 berapa? 1, ya sudah, setengah. Setengah kali 1 ya setengah. Paham nggak? Nah, gampangnya, limit sin sama tangan diabaikan gitu ya kalau limit 0. Terus kalau ada cosnya pun kalau dia bentuknya perkalian, ya ini kan kayak ini ya nomor 4 ya, cosnya bentuknya perkalian ya, sin 2x dikali cos 3x, maka dia dianggap nggak ada. Ya, si cos 3x-nya dianggap nggak ada. Hilang lah. Udah selesai. Jadi 2/4, ya udah setengah. Gitu. Gimana? Lihat tadi teori saya. Limit x mendekati 2. Nah, ya kan? Kalau kita masukin dulu kan sebenarnya ya. Kalau dimasukin gimana ternyata? Kalau dimasukin 2 kurang 2, 0. 0 dikali cos berapapun ya tetap aja 0. Bawahnya x-nya diganti 2 ya. Jadi 2pi kali 2 jadi 4pi. Dikurang 4pi jadi 0. Jadi tan 0. Tan 0 berapa tan 0? 0 juga, berarti nggak boleh ya, maka bisa pakai aturan sin sama tangan diabaikan. Begitu juga tadi saya bilang gimana kalau limit x mendekati 2 pasti ada x min 2 yang harus kita bantai, ya nggak? Kalau mau pakai acara sin sama tangan diabaikan ya, pakai teori itu. Kalau x mendekati 2 pasti harus ada x min 2 atau 2 min x yang harus dibantai. Ini nih x min 2 harus kita bantai nih, harus sama kayak yang di bawah. Ternyata sama nggak kayak yang di bawah? Belum sama ya, tapi bisa nggak kita samain? Ya, samain ya, ini limitnya limit x mendekati 2. Tan 2px dikurang px, sama-sama ada siapa tuh? 2px dikurang 4pi, bisa dikeluarin apanya? Sama-sama bisa dibagi berapa mereka? Sama-sama bisa dibagi 2pi ya. Jadi 2pi-nya dikeluarin. 2pi kali berapa supaya jadi 2px? X. 2pi kali berapa supaya jadi 4pi? Kali 2. Ini minus maka ini minus. Paham? Ngeluarin gitu ya. Jadi ini kita keluarin jadi apa? 2pi buka kurung x min 2. Nah. Sudah ya, pakai teori tadi ya. Sin sama tangan diabaikan. Oke, tangannya diabaikan. X min 2 sudah harus kita bantai. Ada cosinus, bentuknya perkalian. Cosinus bentuknya perkalian diabaikan secara keseluruhan. Kenapa sih Kak dianggap nggak ada secara keseluruhan? Karena kalau kita masukin pun, ya ini X mendekati berapa? X mendekati 2 ya. Kalau kita masukin ke sini nih, X-nya diganti 2, hasilnya jadi apa? Jadi cos berapa? Pi kali X, X-nya diganti 2, jadi 2pi. Dikurang 2pi, 0 kan? Jadi cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Nah, kalau dikali 1, ini kan perkalian. Kalau dikali 1 kan sama aja nggak ada dia. Sama aja X min 2 doang, gitu. Jadi, sama aja dia tidak ada. Karena 1 dia kan. Kalau apapun dikali 1, 1 itu dianggap nggak? Enggak kan? Gitu. Paham ya? Ya. Lanjut. Berarti, jadi jawabannya berapa tuh? Sudah, atasnya yang jadi tinggi 1 ya, karena nggak ada siapa-siapa ya, 1. Bawahnya 2pi, beres. Jadi jawabannya 1/2pi. Paham? Paham. Lanjut ya. Nomor 5 sampai nomor 8, yuk. Gimana nih? Limit X mendekati 2. Berarti harus ada X min 2 yang dibantai. Gitu.
Karena kalau kita masukin dulu pun ternyata hasilnya 0 per 0 nggak? Hati-hati dulu ya, pokoknya biasain masukin dulu 0 per 0 nggak? 2 kuadrat dikurang 4, wah 4 tuh berarti 4 kurang 4 kan 0. Bawahnya 4 kali 2, 8, 8 kurang 8, 0, tan 0, 0. Oh, oke, tak terdefinisi, berarti boleh pakai cara sin sama tangan diabaikan. Tapi ini ada x kuadrat min 4, Kak. Berarti x kuadrat min 4, kan bawahnya ada tan 4x min 8 ya. 4x min 8, 4-nya kita keluarin tahu jadi x min 2, paham nggak? Kayak tadi ya, didistributifin ya. Karena x mendekati 2, pasti harus ada x min 2 atau 2 min x yang dibantai. Terus yang atas gimana? Bawah sih ada x min 2, Kak, maka yang atas juga harus ada x min 2. Tapi kan itu x kuadrat min 4. Oh, x kuadrat min 4 kan bisa difaktorin, Kak. Jadinya x min 2 sama x plus 2 ya, paham? Jadi sama-sama ada x min 2 dan itu yang harus kita bantai. Selalu begitu ya. Tangannya diabaikan, berarti jawabannya tinggal x plus 2 dibagi 4 ya. Limitnya x mendekati 2. Selesai, tinggal masukin 2 tambah 2 bagi 4. Jadi jawabannya 1 ya. 4 bagi 4. Paham? Paham nggak? Lanjut, nomor 6. Begitu, sama nggak nih? Oh, sama, Kak. Limit x mendekati 3. Oh, x mendekati 3 berarti harus ada x min 3 yang dibantai. Yang di bawah 3-nya kita keluarin. Yang atas kan tetap x min 3. Bentuknya perkalian. Sin 2x min 6, 2-nya bisa kita keluarin jadi x min 3. Yang bawah tan 4-nya kita keluarin jadi x min 3. Beres. Bantai. Siapa yang dibantai? X min 3, x min 3, sin sama tangan diabaikan. Berarti jawabannya berapa? 2 dibagi 3 kali 4 ya. Ini kali ya. Jadi jawabannya 2 ya, coret. Jadi 1/6. Paham nggak? Paham ya? Ngerti? Paham. Ngerti. 7. Gimana nih? Sama ya, limit x mendekati OT ya, sorry. Ini T mendekati 2, berarti harus ada T min 2. Iya, yang atas bisa kita faktorin. Apa faktornya? T. Kalau dikali 6 positif, kalau dijumlah min 5 angkanya siapa sama siapa? Berarti gue. Min 3 sama min 2 ya. Gampangnya gini kalau bingung faktorin, ini kan T min 2 berarti kan harus ada T menuju 2 berarti harus ada T min 2. Tulis T min 2. Nah, min 2 dikali berapa supaya jadi plus 6? Oh, min 3. Beres. Gitu. Yang bawah T kuadrat min T pasti harus ada T min 2 kan, pasti begitu tadi saya bilang ya. Udah jelas ini min 2 kali berapa supaya jadi min 2 kalau dikali? Oh, plus 1 gitu. Tapi ini dalam kurung kuadrat, Kak. Kalau kuadrat berarti ditulis ulang dong. Karena kan kuadrat berarti T min 2 lagi T plus 1 lagi. Paham nggak? Paham ya? Lanjut T min 2 bantai. Selesai. Tinggal masukin, tinggal siapa? T min 3 di atas. Di bawah ada siapa? Ada T plus 1. Ada T plus 1 lagi. Limitnya limit T mendekati 2. Sukin deh. 2 kurang 3 min 1. Bawahnya 2 tambah 1 3. Kali 3 lagi. Jadi min 1/9. Gitu. Ngerti nggak nih? Paham ya? Lanjut. Nomor 8. X mendekati 0. X kuadrat min 1 di faktorin apa? X plus 1 sama X min 1. Terus ada sin 6X.
Bawahnya X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2X. Sama-sama bisa dibagi berapa semua? Semua ada variabel X, berarti X-nya kita keluarin. Jadi X kuadrat supaya jadi X pangkat 3, terus 3X supaya jadi 3X kuadrat, terus plus 2, jadi supaya jadi 2X. Paham? Sudah. Aturannya, sin sama tangan diabaikan. Ini dia. Si sin 6X sama si X, jawabannya berapa? Ya, jawabannya 6 ya. Kan sini diabaikan, X-nya coret. Nah, jadi tinggal apa? Tinggal, soalnya menjadi tinggal limit X mendekati 0, X kuadrat. Ini boleh ditulis, sebenarnya tadi boleh difaktorin, bisa juga nggak usah ya. Atasnya jadi tinggal X kuadrat min 1, bawahnya X kuadrat plus 3X plus 2. Ini saya tulis X kuadrat min 1, atau sebenarnya X plus 1, X min 1 aja juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini nggak perlu difaktorin juga, no problem. Karena kalau dimasukin ternyata bukan membuat dia menjadi 0. Kapan dia harus difaktorin? Kalau dia membuat menjadi 0. Contoh ini. Ini kenapa harus difaktorin? Karena dia membuat menjadi 0. Coba, T-nya diganti 2, masukin ke sini. Maka hasilnya jadi 0. Nggak boleh, maka harus difaktorin. Kalau ini, X mendekati 0, dimasukin ke sini, ternyata tidak membuat menjadi 0. Berarti sebenarnya nggak usah difaktorin sebenarnya, gitu ya. Kalau yang bawah kan membuat jadi 0 ya, maka harus difaktorin atau distributif. Ternyata ini bisanya didistributifin. X-nya keluar. Dah, 6-nya jangan lupa, ada 6 ya, ini perkalian loh. Masukin deh, 0 kuadrat, 0 dikurang 1, min 1. Min 1 kali 6, min 6. X-nya diganti 0, 0 tambah 2, 2. Beres, min 3. Paham? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Limit trigonometri part 2. Salam jago mat.